Begitu dia pergi, hatimu ikut kehilangan arah. Tetapi lucunya, energinya masih menempel, seolah-olah belum benar-benar selesai. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering keingat dia tanpa sebab. Dan mungkin saja semesta memang sedang membawamu ke jawaban ini. Kalau kamu tersadar sedang berada di sini, mendengarkan ini, boleh jadi memang ada pesan semesta untuk kamu. Rahayu, rahayu, rahayu. Hai sahabat Tamala, selamat datang di Tamala Story, tempat semesta berbicara lewat simbol intuisi dan pesan untuk jiwa yang sedang bertumbuh. Ini adalah general reading, jadi dengarkan dengan hati yang tenang dan ambil yang selaras dengan perjalanan jiwamu. Dia pergi tanpa penjelasan, tapi apakah akan kembali? Kita mulai dengan 8 tebaran kartu. Di sini Kak Tamala sudah siapkan, ya. Kalau hatimu mulai terasa berat atau bergetar saat mendengar ini, tarik nafas dulu ya. Tenangkan dirimu sebentar. Kita akan melihat energi yang sedang bergerak di antara kalian. Buka ruang kecil di dalam hatimu, ruang yang siap menerima jawaban apapun yang semesta ingin tunjukkan. Sekarang, mari kita mulai membaca arah hubungan ini. Kita akan melihat 8 energi yang paling kuat tentang kamu, tentang dia, dan tentang kemungkinan apakah langkahnya akan kembali menghampirimu. Kita mulai dengan kartu pertama. Istirahat bukan kalah, tetapi menata ulang jiwa. Kartu ini berbicara lembut ya, tetapi cukup dalam. Energinya tuh seperti momen ketika kamu akhirnya duduk menarik nafas panjang dan bilang ke diri sendiri, aku capek, tapi aku belum selesai. Kartu ini muncul ketika seseorang sudah terlalu banyak mikir, terlalu banyak merasa, atau terlalu banyak berjuang dalam diam. Kamu mungkin sedang dalam fase di mana hati kamu butuh jeda dari drama atau konflik yang gak ada ujungnya. Pikiran kamu udah berkabut karena terlalu banyak hal yang harus kamu tanggung sendiri, atau kamu lagi ngerasa hubungan ini harus dijeda dulu biar kamu bisa dengar suara hatimu lagi. Ini bukan energi menyerah, ini adalah energi pemulihan. Bayangkan, kamu lagi duduk di bawah pohon besar, tenang, adem, udaranya sejuk, dan akhirnya kamu bisa melihat keadaan dengan lebih jernih. Kartu ini bilang, hening itu adalah salah satu obat untuk kamu. Diam itu adalah arah, dan jeda itu adalah pelajaran untukmu. Seringkali seseorang yang kamu pikir menjauh sebenarnya cuma butuh ruang untuk memahami dirinya sendiri. Buat kamu, kartu ini adalah tanda untuk menjaga energi. Stop overthinking, beristirahat sementara dari beban emosional, beri ruang agar jawaban bisa muncul sendiri. Jadi jika kamu kaitkan dengan energi hubungan, ini menggambarkan situasi yang saat ini ada jeda komunikasi. Ada seseorang yang menarik diri untuk merenung. Hubungan sedang didiamkan sebentar supaya tidak saling melukai. Tapi akar koneksinya masih ada, cuma kalian lagi butuh nafas. Kita lanjut ke kartu kedua. Pertengkaran yang tidak pernah ada pemenangnya. Energi kartu ini seperti dua orang yang sama-sama bicara, tapi tidak ada yang pernah mau mendengar. Capek, jelas, menyakitkan banget. Ya, kartu ini muncul saat terjadi salah paham yang makin melebar. Tidak ada penjelasan. Ego yang saling ngotot, perasaan ingin benar sendiri. Dan akhirnya, ada yang merasa kalah, ada yang merasa ditinggal. Tapi lucunya, tidak ada yang benar-benar menang. Kartu ini menunjukkan seseorang yang berhasil dalam argumen, tetapi setelah itu malah merasa menyesal, merasa kosong sendirian. Ya, seseorang mungkin menyimpan omongan yang seharusnya tidak diucapkan, meninggalkan pembicaraan tanpa menjelaskan, atau bersikap defensif untuk menutupi lukanya sendiri. Energi hubungan di titik ini seperti dua hati yang sama-sama sensitif, tapi justru saling melukai. Kartu ini berbicara tentang luka yang masih terbuka. Dua orang yang belum tahu bagaimana menyembuhkannya tanpa saling menyerang. Dalam konteks cinta, ada ketegangan yang belum selesai. Ada rasa tersinggung yang tidak pernah dibicarakan dengan jujur. Ada kebutuhan untuk minta maaf, tapi gengsi untuk menahan. Seseorang mungkin terlihat ingin pergi, tapi hatinya cuma takut kembali terluka. Dan kamu mungkin sudah mulai lelah dengan hubungan yang rasanya seperti siapa yang salah, siapa yang benar. Bukan bagaimana kita sama-sama bisa mengerti. Tenang dulu, turunkan egonya ya. Dengarkan tanpa defensif, jangan memaksakan siapa yang salah. Pahami dulu lukanya ya.
Kartu berikutnya bicara tentang ketika hati terjebak antara keinginan dan kebiasaan, ya. The Devil, ya. Energinya intens, magnetik, dan bikin seseorang susah melepaskan meskipun tahu hubungan itu penuh tarik ulur. Kartu ini berbicara tentang keterikatan emosional yang dalam, rasa ketergantungan ya, bukan hanya fisik tetapi juga batin. Kemudian tentang kebiasaan lama yang sulit diubah. Seseorang yang nggak mau kehilangan tetapi juga tidak siap sepenuhnya hadir. Dalam hubungan, ya, The Devil sering menggambarkan dinamika seperti kamu merasa tertarik tapi capek. Dia merasa butuh kamu tapi tidak berani jujur. Ada koneksi magnetis yang susah dijelaskan. Dan yang terakhir adalah kalian saling tarik-menarik tetapi juga saling menjauh. Seseorang dalam energi ini biasanya memendam keinginan, takut kehilangan kontrol, takut terlihat lemah kalau mengaku masih peduli, atau sedang bergulat dengan bayang-bayang masa lalunya sendiri. Dia menginginkan kamu, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya dengan baik. Dan kamu mungkin merasa seperti diikat oleh perasaan yang kuat banget, sampai bingung ini cinta atau cuma keterikatan. Jadi pesannya adalah, apapun yang mengikatmu sekarang, sadarilah bukan untuk lepas, tetapi untuk tidak lagi dibutakan dengan keadaan yang ada. Energi ini adalah panggilan untuk membuka mata. Apa yang kamu kejar, apa yang kamu ulang, apa yang kamu takut lepaskan, dan siapa yang sebenarnya lebih butuh siapa. Satu hal yang paling jelas dari kartu ini, ada seseorang yang tidak siap melepaskanmu, tetapi juga tidak bisa untuk datang, tidak berani untuk menemui kamu. Berikutnya kita masuk ke kartu keempat. Saat ini dia mengamati, tetapi tidak berani mendekat. Ibaratnya seseorang yang sedang berdiri di balik sebuah pohon, melihat-lihat, memantau dari kejauhan, tetapi kakinya belum siap melangkah. Bukan karena dia tidak peduli, justru karena dia peduli, tetapi bingung harus bersikap seperti apa. Dan kartu ini biasanya datang ketika ada seseorang yang kepo tapi gengsi, ingin tahu kabarmu tapi takut terlihat lemah. Pengen bicara, tetapi nggak punya keberanian untuk mengawalinya. Masih memantau kamu dari sosial media atau lingkaran pertemanan. Kamu akan merasakan energi seseorang yang mungkin mikir ya, mempertimbangkan, mencoba memahami situasi, tetapi masih belum siap bergerak. Ya, ini mungkin bisa dibilang fase observasi ya. Dia sedang menimbang apakah aman untuk mendekat lagi karena takut ditolak ya. Kalau ini tentang hubungan yang mungkin saat ini sedang renggang ya, dia sedang mencari celah untuk kembali bicara. Dia ingin tahu apakah kamu masih membuka pintu hatimu. Dia takut memulai percakapan karena takut kamu tolak dan dia mungkin masih memproses konflik sebelumnya. Jadi dia masih membenahi apa yang ada sebelumnya. Kartu ini juga menunjukkan banyak hal yang belum diungkap. Banyak kata yang tertahan. Banyak rasa ingin tahu yang dia simpan sendiri. Ada perasaan seperti aku ingin menghubungi, tetapi harus mulai dari mana? Energi ini polos, jujur, tapi masih ragu. Dia punya niat baik, cuma mungkin belum siap. Kalau ini energi kamu mungkin lagi penuh pikiran, ya, mencoba memahami situasi dan mencari kejelasan sebelum melangkah. Dan kalau ini energi dia memperhatikan kamu lebih dari yang kamu bayangkan. Kamu yang merasa sendirian, padahal masih ada yang peduli. Energi kartu ini seperti bicara momen ketika kamu berjalan di tengah hujan tanpa payung, sendirian, kedinginan, dan kamu merasa, kenapa aku harus melewati ini sendirian? Five of Pentacles ya, bukan sekedar tentang kesedihan. Ini tentang perasaan yang tidak diutamakan, tidak dipilih, atau ditinggalkan begitu saja. Kartu ini muncul saat kamu merasa dia mulai menjauh tanpa penjelasan, komunikasi seperti hilang begitu saja ya, ibaratnya mungkin mati suri. Kamu merasa dicuekin, padahal kamu masih berharap. Kemungkinan yang lain adalah ada rasa, tapi seperti kok cuma aku yang peduli, ya. Dan mungkin juga kamu saat ini merasa energi hubungan ini sangat berat. Kamu selalu menunggu, dan kamu merasa kehilangan arah, bingung. Ada rasa kesepian yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun. Mungkin kamu juga merasa
seperti tidak cukup baik, tidak dianggap, tidak layak dicintai sepenuhnya. Tapi sebenarnya itu cuma persepsi dari rasa sakit. Yang menarik dari kartu ini adalah ada seseorang yang merasa sendirian, padahal tidak benar-benar sendirian. Seseorang mungkin masih peduli, masih ingin kembali, tetapi kalian berdua lagi berjalan dengan jarak emosional yang jauh. Dalam konteks hubungan, ada rasa dingin di antara kalian. Ada luka yang tidak bisa dibicarakan, ada kerinduan yang tidak diakui, dan ada satu pihak yang merasa sangat ditinggalkan dalam kegelapan. Five of Pentacles, pertanda sebuah energi pemulihan yang sedang menunggu kamu. Kamu harus berani membuka pintu hati, membuka diri walaupun hanya sedikit. Ya, karena selalu ada sesuatu yang menanti di depan kamu. Jadi pesannya adalah kamu tidak sendirian. Kamu hanya belum melihat cahaya yang menunggu di depan kamu. Kartu berikutnya bicara tentang kamu mencintai dalam kedalaman yang tidak semua orang mampu pahami. Ya, energinya mungkin seperti samudera yang tenang di permukaan, tetapi di dalamnya penuh rasa, penuh intuisi, penuh kepekaan. Dan memang ini kartu yang menggambarkan seseorang yang mencintai dengan tulus, menyimpan perasaan yang lembut, selalu berusaha memahami bukan menghakimi, membaca energi tanpa harus diberitahu, selalu memberikan ruang bagi orang lain untuk pulih. Dan kamu ya adalah tempat pulang yang hangat. Kamu punya empati yang tidak semua orang punya. Kamu mencintai dari ruang kedewasaan. Kamu tidak segan memberikan ketenangan untuk orang yang kamu sayang. Dan sisi lain yang kurang baik ya untuk kamu, saat ini mungkin kamu memikul beban emosional terlalu banyak. Dalam hubungan, energi ini menunjukkan kamu lebih banyak memberi daripada menerima. Kamu sering memahami meski kamu sendiri butuh dipahami. Kamu menenangkan luka orang lain, sementara luka kamu tidak dilihat. Kamu mendengarkan hati orang lain, tetapi jarang ada yang benar-benar mendengarkan kamu. Dan dari deretan kartu sebelumnya, ya, jelas sekali kamu berada di posisi orang yang memiliki kapasitas cinta paling hangat, ya, paling tulus dan paling dewasa dalam hubungan ini. Sementara dia masih belajar memahami perasaannya sendiri, ya. Ada perasaan tulus yang tidak berubah, ada cinta yang tetap mengalir walau keadaan rumit, ada intuisi yang membimbing kamu untuk mengerti apa yang tidak terucap. Kamu bukan hanya mencintai seseorang, kamu mengalami perasaan itu dengan kepekaan jiwa. Jangan biarkan kebaikan hatimu membuatmu kelelahan. Cintai, tapi tetap sadari batasnya. Dia sayang, tetapi logikanya selalu menang duluan. Energi ini seperti dingin di luar ya, tetapi bukan berarti tidak punya hati. Dia adalah sosok yang hidup dari logika, bukan dari hati. Dia tipe yang menahan perasaan, tidak mau terlihat lemah, berpikir 10 langkah ke depan, takut kehilangan kendali kalau terlalu jujur. Selalu ingin punya alasan yang logis untuk setiap langkahnya. Dia kelihatan cuek, kadang kaku, kadang seperti menutup pintu, ya, seperti orang yang introvert. Tapi sebenarnya, dia banyak memikirkan kamu diam-diam. Bedanya, dia tidak menunjukkannya lewat kata-kata. Dia menunjukkannya lewat kontrol. Dalam hubungan, ya, kartu ini menggambarkan seseorang yang sedang menahan diri untuk tidak terbawa perasaan. Seseorang yang mencintai dengan hati tetapi bergerak dengan kepala. Seseorang yang ingin hubungan ini stabil tapi takut salah langkah. Seseorang yang sebenarnya ingin bicara tetapi bingung harus mulai dari mana. Energinya kontras banget ya dengan kamu ya. Kalau kamu merasakan, dia memikirkan. Makanya sering timbul ketidakcocokan ritme nih antara kamu pakai hati, dia pakai logika, ya. Kartu ini juga menunjukkan dia sedang menjaga jarak karena takut membuat keputusan yang emosional. Dia lagi mencoba memahami konflik sebelumnya dari sisi yang paling rasional. Dia ingin terlihat kuat dan berdiri tegak meski dalam hatinya sebenarnya capek. Satu hal yang paling terasa dari kartu ini, dia belum selesai dengan kamu. Dia hanya belum menemukan cara yang tepat untuk kembali tanpa terlihat lemah. Kartu ini sering muncul ketika seseorang merindukanmu dalam diam, memikirkan kata-kata yang harusnya ia ucapkan, menimbang apakah kamu masih membuka pintu untuknya, dan menahan diri agar tidak terlihat butuh. Dia bukan nggak peduli, dia sedang memproteksi dirinya sendiri. Ya, kartu terakhir. Energi Two of Pentacles itu seperti seseorang yang mungkin lagi
Bersemangat ya, bukan karena ingin bermain ya, tetapi karena semua terasa penting. Dia tidak mau menjatuhkan salah satunya. Kartu ini menggambarkan situasi yang penuh pertimbangan, terutama di hubungan. Ada rasa yang belum selesai, ada luka yang belum sembuh, ada koneksi yang masih kuat, tapi ada realita yang mungkin tidak bisa diabaikan. Kamu atau dia lagi tarik-tarikan energi nih antara ingin kembali dan takut mengulang luka yang sama. Ada perasaan yang masih hidup, tetapi kondisi sekitar membuat sulit untuk memilih jalan. Seseorang sedang menimbang apakah hubungan ini masih bisa diperjuangkan atau harus diberi jeda lebih panjang. Yang menarik, kartu ini juga menunjukkan kamu sedang menyeimbangkan hatimu. Kamu mencoba tetap rasional setelah mengalami luka, tapi bagian hati yang penuh kasih masih ingin percaya. Dia sedang menyeimbangkan dirinya. Ia mengamati dan menahan perasaan. Dia lagi mencari timing yang tepat. Two of Pentacles. Two of Pentacles adalah energi, aku belum bisa pergi tetapi aku belum siap sepenuhnya kembali. Aku butuh waktu untuk paham apa yang terbaik. Hatiku masih menginginkanmu, tetapi langkahku masih ragu. Kadang hubungan ini terasa dekat, kadang terasa jauh, kadang kamu yakin, kadang kamu capek. Ini mungkin bukan tentang penolakan, tapi fase mencari keseimbangan. Kalau dilihat dari keseluruhan kartu ini, kalian sama-sama capek, ya. Sama-sama terluka, sama-sama terikat kuat, sama-sama mengamati dari kejauhan, ya. Kamu penuh cinta, ya, dan dia penuh logika. Sekarang, ya, kartu ini menutup dengan pesan. Tidak semua harus diputuskan hari ini. Dengarkan hati, tetapi jangan abaikan dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, sahabatku. Aku tahu perjalanan ini sepertinya tidak mudah. Ada jarak, ada luka, ada tarik ulur yang membuat hati bingung harus memilih arah. Tetapi ingatlah, kamu tidak pernah salah karena mencintai. Kamu hanya sedang belajar membedakan mana yang membuatmu tumbuh dan mana yang membuatmu hilang perlahan. Jika hatimu masih berat, nafasmu masih sesak, atau pikiranmu masih saling bertabrakan, itu wajar. Kamu manusia, kamu punya hati yang hidup. Jangan terburu-buru memutuskan apapun hari ini. Beri dirimu ruang untuk mendengar suara jiwamu sendiri. Bukan hubungan yang butuh dibetulkan ya, tetapi hatimu yang perlu ditenangkan lebih dulu. Dan kalau kamu merasa readingan ini bagian dari perjalanan kisahmu, silakan bercerita di dalam kolom komentar. Tamala selalu ada untuk membaca dan menemanimu lewat proses yang kamu jalani. Semoga semesta membimbing kamu untuk menemukan keseimbangan, jawaban, dan kedamaian hati yang kamu cari. Aku Tamala, tarot reader kesayangan kamu. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. See you!